Selamat tinggal. Ada apa? Kau tahu tidak? Wanita yang barusan berjalan bersama Lina itu siapa? Siapa? Lan Hong. Sekarang semua orang sedang membicarakan keluarganya. Kata orang di internet bahwa dia menikah ke keluarga kaya. Tapi soalnya dia bilang apa karena dia menikah sama putri. Omong kosong di internet mana bisa dipercaya? Baiklah, biar aku kasih tahu yang sebenarnya. Dia mantan pacarnya Luo Bin. Benarkah? Tentu saja, kalau tidak percaya, tanya aja sama Dai 11. Dai 11, apakah itu benar? Kenapa nanya ke aku? Aku tidak tahu apa-apa. Ayolah, silakan saja. Biar aku kasih tahu kamu. Ini rahasia umum kok. Tutup pintunya, tutup pintunya. Dulu dia magang bareng Luo Bin di kantor hukum kita. Pada saat itu, dia ikut Feng Yin menangani klien besar. Lambat laun, klien besar itu menyadari bahwa sebagian besar pekerjaannya dikerjakan oleh pengacara magang. Setelah itu, klien besar itu menghitung-hitung untung. Kalau dia bisa menikahi gadis ini, bukan cuma bisa hemat banyak biaya penasihat hukum, tapi dia juga bisa melahirkan anak untuknya. Satu batu dapat dua burung, kiranya bagus banget. Jadi dia melamar gadis itu. Bagaimana dia bisa berbuat seperti itu? Gadis itu tetap saja yang dirugikan di sini. Dia kan tahu kamu mendekatinya karena uang. Masa dia tidak berjaga-jaga, kan? Aku barusan lihat Lan Hong di depan pintu. Kamu terlambat. Aku sudah kasih tahu kamu. Aku akan sedikit lambat hari ini. Maksudku, kamu ketinggalan ketemu Isai. Ada apa dengan dia? Dia datang kerja hari ini pakai kacamata hitam besar. Kamu udah tanya dia belum? Ya, kamu tidak bisa. Kalau kamu tanya dia, dia akan pikir kamu mengejeknya. Kamu memang bukan orang yang tepat. Tapi kamu, Setidaknya lebih baik darimu. Nanti aku bicara sama dia. kenapa tidak sekarang saja? Karena aku perlu bicara denganmu sekarang. Semuanya baik-baik saja padaku. Kamu harus peduli pada Hisai dulu. Kamu tahu Lan Hong datang hari ini. Lina, Baiklah. Aku cuma punya satu kata. Kamu jangan jadi pengacaranya. Terima komisinya untuk membelanya dalam sengketa harta keluarga. aku tidak dititipi. Lalu kenapa dia di sini? Bekerja. Apa? Kamu dengar. Dia datang kerja di sini? Ya. Atau seperti katanya. Kembali. Kembali ke profesinya, melakukan comeback. Ya, dia datang untuk melanjutkan karirnya. Melakukan comeback. Tapi dia pasti bukan untuk kerja. Dia pakai itu bukan untuk kerja. Itu baju zirah. Disinilah dia ketemu suami kaya. Sekarang dia janda. Tapi tidak dapat sasa yang dia bayangkan. Jadi dia kembali dan ingin ketemu bos kaya lain. Mulai lagi sebagai penasihat hukum. Lina. Kamu punya prasangka pada Lan Hong. Kamu bahkan tidak tahu ada makhluk di dunia ini. Namanya pencari harta. Jangan jahat begitu, ya? Aku cuma tidak mau lihat kamu terluka lagi. Aku tahu. Aku akan baik-baik saja. Baiklah. Sudah waktunya kau perhatikan Hisai. Lihat, mereka sudah putus. Hisai benar-benar butuh seseorang yang peduli lebih dari sebelumnya. Ini kantormu. Tolong. Ganti saja nama di pintunya jadi Lan Hong. Ya, hapus kata-katanya. Senior partner. Kau tahu, ini dulu kantor Gujia. Ya? Dia sudah lama pergi. Kenapa tidak kau hapus? Tapi mau kau lakukan saat aku datang? Lan Hong, langsung ke intinya.
Aku tak bisa jadikan kau senior partner. Begitu datang. Jangan bilang begitu. Aku bukan baru kerja. Aku datang ke Guanjing. Dengan Luo Bin dan Hisai. Dan mereka sekarang senior partner. Kau menikah dan mereka terus bekerja. Aku juga terus bekerja. Aku Direktur Hukum Hao Han Chao Yue. Hao Han Chao Yue, perusahaan swasta bernilai 10 miliar. Kami punya industri di seluruh dunia, meliputi banyak bidang. Sertifikatku diperiksa tiap tahun. Aku bukan pendatang baru. Pengacara bayaran, Aku baru kembali. ke firma hukum. Tempat dulu aku kerja. Harusnya kau perlakukan aku sesuai. Aku sudah bertahun-tahun. Tidak di rumah dengan suami dan anak. Kau tahu kantor ini. Banyak orang di firma hukum ini tidak dapat perlakuan ini. Setelah kerja keras mereka. Tapi aku berikan padamu sekarang. Itu pengakuanku padamu. Aku tak anggap kau pendatang baru. Senior partner. Bukan aku yang tentukan. Tapi kau punya hak. Aku tak bisa gunakan kekuasaan ini. Karena kamu punya kekuatan untuk mendapatkannya. Kalau dilakukan begitu, itu akan merugikan kamu dan aku. Bagiku, aku sedang menyalahgunakan kekuasaanku. Dan kamu, itu merendahkan bakatmu sendiri. Aku percaya. Tidak akan lama lagi. Kamu bisa membuktikan dirimu sendiri. Dengan kemampuanmu sendiri. Saat itu, seluruh kantorku akan datang ke kantorku untuk memintaku menambah kamu. Sebagai partner senior. Lihat, itu hebat. Kamu benar-benar satu-satunya ahli manajemen yang pernah kulihat setelah suamiku. Mengelola kantor hukum saja. Sungguh sebuah kutukan. Aku berhak menerimanya sebagai pujian. Aku akan mulai dengan kasusku sendiri. Lan Hong, kamu yakin mau memperjuangkan dirimu sendiri? Ya, aku yakin. Itu sebabnya aku kembali ke sini. Aku ingin menang kasusku dan membuat namaku terkenal. Biarkan semua orang dalam situasiku datang padaku. Saat itu kita tidak akan khawatir tentang klien. Kamu pasti kalah. Dan punya reputasi buruk. Tidak ada yang mau mempekerjakan pengacara terkenal buruk. Yang tidak bisa menang bahkan kasus. Properti miliknya sendiri. Itu semua urusanku. Tidak. Kamu sekarang bekerja di Guanjing. Kasusmu terkait dengan reputasi Guanjing. Menang atau kalah bukan lagi urusanmu saja. Nah, siapa yang akan menang? Kamu? Setidaknya aku belum pernah kalah dalam sidang. Itu karena kamu tidak pernah berani menerima tantangan. Kamu hanya memilih kasus yang pasti menang. Tidak. Sidang hanyalah cara untuk menyelesaikan masalah. Ada banyak pendekatan lain. Untuk kasus yang tidak bisa dimenangkan. Biasanya aku menyarankan mereka berdamai. Kalau kamu mau membujukku berdamai dengan mereka, maka aku menyarankanmu untuk menyerah. Saya bilang saya hanya mencoba menyelesaikan masalah. Apakah kamu tahu siapa pengacara San Chaiyue? Tentu saja, Gu Jie dan Wang Li. Jadi menurutmu mereka mau bicara dengan kita? Apakah hubunganmu baik dengan mereka? Bahkan negara yang berperang pun bisa mengubah pedang menjadi bajak, berdamai. Aku akan bertarung sampai akhir. Berhenti. Kamu berhenti. Aku punya saran. Bisa kita mengadakan sidang persoalan? Di kantor hukum kita, kamu membela dirimu sendiri. Dan kamu bertindak sebagai kuasa untuk terdakwa. Kalian berdua perlu bersiap. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Bagaimana menurutmu? Boleh saja. Oke. Kalau begitu aku akan bersiap. Aku sedang berpikir. Apakah aku harus mengambil gaun pengadilan? Lepaskan saja. Tidak. Siapa yang pakai kacamata hitam besar di kantor? Aku. Semua orang bertanya padaku, ada apa ini Tenhi? Kenapa dia pakai kacamata hitam besar? Di kantor? Nanti aku akan kirim pesan massal. Aku memberitahu mereka, aku terkena infeksi mata. Lebih baik kamu libur di rumah sehari saja. Terima kasih, tapi aku tidak suka. Aku suka bekerja. Ya, bekerja.
Kalau kamu ingin bicara dengan seseorang, kamu bisa temui aku. Lina, Kemari dan duduk. aku rasa Kamu patah hati? aku tidak yakin. Karena kita belum memutuskan hubungan. Tapi kamu yakin bahwa kamu tidak akan. Berhubungan lagi. Ada banyak jenis patah hati. Ini salah satunya. Aku ingin tahu, bagaimana kamu melewatinya? Ada yang bilang cinta itu seperti flu. Iya, ada orang yang kena flu. Tapi besoknya sembuh. Tapi ada yang malah jadi radang paru-paru. Dan yang lain meninggal karena flu. Tidak. Kamu cuma flu berat. Flu berat artinya kamu kesal, kamu sakit kepala, Kamu gak bisa makan apa-apa. kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi aku kasih tahu. Kamu bisa sembuh. Dalam seminggu, Jangan perburuk kondisimu. Selama seminggu ini. Contohnya, jangan kontak lagi dengan sumber infeksinya. Kalau mau cepat sembuh, jangan cari susah. Kenapa dia di sini? Kamu pikir dia sengaja menyiksamu? Apa yang harus kulakukan? Biasa aja. Oh, kamu ternyata di sini. Ayo, Aku juga mau bikin teh. itu kopi di tanganmu. Iya. Ini kopi. Tapi tadinya aku mau bikin teh. Kamu punya di kantor. Dan para magang bergantian buatkanmu teh. Bukan, ini buat nurunin berat badan. Ada teh hijaunya. Dan kamu tahu dari mana? Ada magang di kantorku yang buatin aku teh. Aku lakukan kewajibanku. Kamu selidiki aku. Aku lakukan. Sejak surat kuasamu yang pertama. Oke. Kita kan orang dewasa. Aku sangat menghargai sikapmu yang teliti dan bertanggung jawab. Terima kasih banyak. terima kasih, kebiasaan profesional. Baiklah, mari kita bicarakan. Kita berhenti berpura-pura. Kamu pura-pura bertemu aku di sini. Ya, trik kecil. Kamu paham. Mari bicara jujur. Oke? Aku tak lagi pura-pura, dan kamu, oke? Apa yang aku pura-pura? Kenapa kamu di sini? Aku asisten Lan Hong. Maksudmu kamu harus kerja di sini? Aku sedang mengerjakan kasus hukum ini. Apa itu? Hanya kamu di firma yang tak tahu. Kita butuh kesaksian saksi. Lina bisa bersaksi. Aku bersaksi apa? Selama itu Julian, wanita licin dan suaminya. Dia pantas dapatnya. Kamu hanya perlu ceritakan. Apa yang kamu tahu? Kamu mau menghancurkan Lan Hong di depan umum? Kalau aku tak kalahkan dia sekarang, Gu Jie dan Wang Li akan menghancurkannya nanti. Lan Hong harus kukalahkan. Kita sudah sepakat. Kita harus gabung kekuatan, jadi partner terbaik. Kenapa kamu tinggalkan aku tanpa sepatah kata? Kita sudah sepakat. Kenapa kamu tinggalkan aku? Tidak, aku tidak. Lalu kenapa kamu diam-diam ketemu di sini? Tanpa bilang aku. Kita cuma bicara. Simulasi sidang dan debat. Kamu harus ajak aku. Aku harus ikut denganmu. Kita sepakat, aku tak tinggalkan kamu. Dan kamu tak boleh tinggalkan aku. Bisa tidak berhenti marah-marah? Duduklah. Kenapa kamu minta Lan Lan datang ke rumahku? Aku tidak. Lalu bagaimana dia tahu alamatku? Dia maksa tanyaku di mana kamu tinggal. Lalu kamu kasih dia alamat saya. Tanpa izin? Kau mau menuntut saya? Karena membocorkan privasi pribadi, Kalau begitu kau seharusnya memberitahu saya sebelumnya. saya kira dia ingin memberimu kejutan. Kalau saya memberitahumu sebelumnya, apakah kau masih akan merasa terkejut?
Tidak ada suara? Dari mana kau dapat video ini? Apa yang mereka tonton? Di komputermu? Apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah video pengawasan ruang teh. Saya tahu ini ruang teh. Kenapa ada bukan video pengawasan ruang teh? Di komputermu? Tidak bisakah kau melihatnya di komputer orang lain? Saya kira semua orang bisa melihatnya. Ikut saya. Apa yang kamu cari? Kacamata hitam saya. Kau semakin tidak sopan sekarang. Keluar dulu, lalu ketuk pintu kalau mau masuk. Ini kau, kan? Kenapa kau menyentuh komputer saya? Gao Feng menyuruh saya mencari tahu. Mengapa kau menjadi sosok yang spesial di firma hukum ini? Tolong jangan tanya dia. Xiao Yu. Oke, sampai jumpa nanti. Bagaimana kalau saya minta dari 11 ikut bersama saya? Oke, selamat tinggal. Saya sudah mengundang Meng Xiao Yu untuk makan malam. Mau ikut bareng? Saya tidak bisa pergi. Bagaimana denganmu? Mau makan bareng? Maaf, saya sedang sibuk. Benarkah? Baiklah, saya pergi sendiri saja. Oke, selamat tinggal. Saya benar-benar tidak mengerti. Kenapa kau membuat Hisai marah? Bukan aku. Benar-benar tidak. Dia mengajukan permintaan padaku, yang sama sekali tidak bisa saya setujui. Permintaannya sebenarnya tidak berlebihan. Ya, kau benar. Tapi dia sama sekali tidak bisa memfokuskan diri pada pekerjaan sekarang. Ini bukan pengadilan sungguhan. Hanya simulasi. Itu juga tidak akan berhasil. Dia akan terlihat buruk di depan umum. Dan jadi bahan tertawaan semua orang. Dia sudah jadi bahan olok-olok. Direktur Feng. Kamu bicara tentang siapa? Kami sedang debat simulasi. Kamu bicara tentang Hisai. Kami peduli pada rekan kerja. Menurutku, kamu harus debat simulasi dengan Hisai. Kamu janji padanya. Ya. Kalian berdua mewakili terdakwa. Kenapa? Dia sangat marah hari ini. Dia bilang padaku, kalau aku tidak janji padanya, dia akan langsung keluar dari firma hukum. Itu ancaman. Kamu tidak boleh janji padanya. Aku sudah janji. Aku bukan minta pendapatmu. Aku memberitahumu. Temui Hisai. Dia menunggumu di kantor. Kenapa dia tidak datang padaku? Kalian berdua bukan anak-anak lagi. Dan aku bukan orang tua kalian. Kamu temui Hisai sekarang juga. Tidak. Biar dia tunggu sebentar lagi. Kenapa kamu kekanak-kanakan sekali? Kami bukan anak-anak. Kami hanya keras kepala menolak dewasa. Dia keras kepala, dan kamu menolak dewasa. Aku Lina. Aku kenal kamu. Kamu yang urus administrasi, nomor 1. Jomblo, belum menikah, tanpa pacar. Dan tidak pernah ikut kencan buta. Sebenarnya kamu yang urus urusan administrasi Luobin. Aku di luar kendalimu. Aku hanya datang memberitahu. Ada kamera di ruang teh? Karena kamu juga asisten Lan Hong. Tolong sampaikan padanya. Maaf, aku bukan asisten seperti itu, sepertimu. Aku punya lisensi pengacara. Dan bisa menangani kasus sendiri. Dulu kamu punya kantor yang bagus. Di Haohan Chaoyue. Tapi suatu hari, kartu aksesmu tidak bisa membuka pintu. Kamu pikir kartunya rusak?
lalu diperbaiki, tapi kartunya tidak rusak, dan kamu dipecat. Siapa yang bilang? Semua orang tahu. Kakak, dia cuma sekretaris. Dari mana dia tahu situasiku di Haohan Chaoyue? Dia bukan sekretaris biasa. Lalu kenapa dia tidak punya kantor sendiri? Mungkin dia belum pernah memikirkannya. Seorang asisten atau sekretaris Bisa juga punya kantor terpisah. Jadi begitu. Ketidakseimbangan di dalam. Lan, kamu baru datang, rendah hati saja. Aku tidak bisa rendah hati. Setelah aku datang ke sini, semua orang mengenalku. Aku rasa mereka juga berpikir, kenapa aku punya kantor sendiri? Saat aku datang, kita semua asisten. Kenapa dia punya kantor saat datang? Karena dia lulusan 10 sekolah hukum terbaik di dunia. Dia punya sesuatu dan menangani sendiri. Semua adalah satu sekolah Di dunia. Benarkah? Menyakitkan sekali ucapanmu. Lina, kamu tidak begitu rapuh. yang kamu katakan cukup untuk memotong. Apapun yang keras di dunia. Maksudmu berlian? Sebenarnya, hanya berlian yang bisa memotong berlian. Dan memotong berlian adalah sebuah keahlian. Aku tidak sedang bicara soal memotong berlian. Kamu bilang itu bisa memotong sesuatu yang keras. Saya sedang bicara soal kantor. Kantor Lan. Saya baru saja menjelaskannya padamu. Saya sedang bicara soal Lan Hong. Kenapa kamu menyebutnya lagi? Kenapa dia pindah ke kantor Gujia? Begitu sampai, Jumlah pengacara praktik di Tiongkok sudah melebihi 400.000. Tapi pengacara yang khusus menangani urusan asing hanya 1%. Dan Lan Hong adalah 1% itu. Pengetahuan saya, kamu juga kuliah di 10 sekolah hukum terbaik. di dunia. Dan kamu juga pengacara khusus urusan asing. Jadi saya partner senior. Dan dia bukan. Dia cuma punya kantor. Partner senior. Nah, karena mereka sangat pintar. Bagaimana bisa mereka disalahgunakan? Jadi kesimpulanmu. Kepintaran bisa berlebihan. Suaminya bukan orang bodoh. Dia sudah menulis wasiatnya. Tidak mewarisi apapun. Tuan Luo, Masuk. Anda memanggil saya. Kamu pergi ke Tuan Hisai. Untuk menentukan strateginya. Lalu, Lalu buat opini agensi. oke, kapan Anda menginginkannya? Kamu tahu kapan debat simulasi dimulai? Tepat sebelumnya. Meskipun ini cuma simulasi. Ini juga sangat penting. Oke, saya paham. Paling lambat saya berikan besok. Ada yang tidak beres dengannya. Di mana? Tidak fokus dan murung. Apa maksudmu? Kamu tahu maksud saya. Dia saya. Dia hanya perlu punya kualitas yang saya inginkan. Saya yang membayar gajinya. Jadi semua orang bertanya pada saya, Apa yang dia lakukan sebelumnya? dan bagaimana dia bisa sampai ke sini? Katakan saja kau tidak tahu. Sebenarnya memang tidak tahu. Dan apakah kau tahu itu? Apa sebenarnya yang terjadi? Aku? Apakah kau salah bertanya? Atau pertanyaanku membuatmu malu? Kau tidak mau menjawabku. Tidak. Aku pikir, Pikir apa? Katakan padaku. pertama kau bilang ada yang salah dengan Hisai. Ya, memang dia memakai kacamata hitam besar itu di kantor. Kemudian kau mengatakan itu. Dai sebelah sedang gelisah. Maksudmu itu? Orang yang dimaksud adalah aku? Lina. Sejak hari kau tahu Lan Hong akan datang bekerja. Ya, aku memang gugup. Aku tidak perlu menyebutkan berapa jariku. Tentang Lan Hong, aku tidak pernah menyukainya. Bukan karena iri, tapi karena integritas. Meskipun aku juga tidak menyukai San Chaiwei. Tapi Lan Hong tidak layak mendapatkan warisan itu. Kenapa Luo Bin mengirimmu kepadaku? Dia tidak datang sendiri kepadaku. Tugas ini aku. Pendapat lembaga dan strategi debatnya? Karena aku asistennya. Biasanya aku yang menangani hal seperti ini. Aku juga punya asisten. Dan kau bisa bicara dengan asistenku. Tapi asistenmu Fen Xiaotian sudah pergi. Dia pergi bersama Gujia. Yang kau katakan itu salah. Pertama,
Fan Xiaotian tidak mengundurkan diri secara sukarela. Dia yang diminta untuk mengundurkan diri. Dia membuat banyak kesalahan yang seharusnya tidak dia buat. Kedua, Gu Ji awalnya mau membawa asistennya Gao Feng. Tapi Gao Feng itu orang yang hebat. Aku pertahankan dia. Jadi sekarang dia asistenku. Tapi dia tidak di tempatnya sekarang. Dia bilang ke aku, dia ketemu teman kuliah kamu. Kamu nggak perlu main-main sama aku. Buat lawan Gao Feng. Pak Hisai. Pak Luo Bin minta aku. Kasih dia pendapat besok. Terus ada hubungannya sama aku? Apa aku ada salah ke kamu? Kalau aku bikin salah kamu, boleh aku minta maaf ke kamu? Maaf ya, Pak Hisai. Aduh. Aku bedain aku. Kamu tahu nggak? Buat aku, bedain artinya. Diskriminasi ke aku. Aku nggak diskriminasi kamu. Kamu pelakuin Luo Bin. Sama aku beda. Ini udah jelas banget. Iya, soalnya Luo Bin itu bos aku. Bos aku. Waktu kamu kasih tugas sama-sama, aku bakal prioritasin dia. Tapi bukan berarti aku nggak hormat kamu. Aku cuma pengen tahu. Sebelum kamu kerja sama kita, kamu ngapain? Sama kerjaan kamu apa? Luo Bin tahu nggak? Kalau dia tahu, harusnya aku juga tahu. Aku kuliah psikologi. Awalnya mau jadi konsultan psikologi. Terus kenapa nggak ikut tes? Mungkin nanti aja. Oke. Soalnya konseling psikologi lebih cocok buat kamu daripada konseling hukum. Soalnya nggak ada menang atau kalah. Kalau kamu terlalu peduli menang kalah di hidup, kamu bisa kena gangguan jiwa. Kamu maksudnya, aku terlalu peduli menang kalah? Jadi aku orang gila? Enggak. Maksud aku, hidup ini punya hal-hal penting lain. Selain menang atau kalah. Selain menang atau kalah. Seperti apa? Seperti mendapat pengakuan. Dunia bicara dari kekuatan seseorang. Kamu cuma asisten. Kamu nggak punya kekuatan buat ngomong sama aku soal kasus ini. Pergi bilang ke Luo Bin, biar dia jelasin. Kamu bisa pergi. Memang benar bicara dari kekuatan. Tapi kekuatan itu lebih dari itu. Siapa yang seharusnya paling tinggi dan punya kuasa paling besar? Iya, kalian perempuan punya kekuatan lain. Wajah cantik. Ini kekuatan lembut kalian. Seberapa kuat pun, harus ada alasan yang benar. Jangan andalin siapa yang ngomong. Karena kekuatannya. Terus kita ngapain? Sebagai pengacara, sama siapa yang dunia benar, kerjaan lebih gede, sama siapa yang dunia lebih keras. Kamu ngomong gitu ke Luo Bin? Udah saranin dia buat pergi ke psikolog dan bilang dia punya gangguan jiwa? Aku benar-benar niat baik, Pahi. Aku saranin kamu ke psikiater. Beneran bukan karena aku pikir kamu sakit jiwa. Banyak orang yang ke psikiater. Karena mereka berharap psikiater bisa bantu redain rasa sakit. Sama stres. Itu yang dibutuhin perempuan sama yang lemah. Tapi gimana dengan laki-laki sama yang kuat? Harus mereka tahan panah beracun takdir. Dan lawan keluar. Dengan perjuangan. Mana dari dua perilaku ini yang lebih berharga? Diam dan tahan. Atau bangkit dan lawan? Mana yang lebih berharga? Main bagus tadi. Pulang pikirin poin pentingnya. Oke, makasih, pelatih. Semangat! Hai, Kamu datang untuk merayuku? aku datang untuk menemuimu demi informasi. Lina tahu kamu akan datang mencariku. Dan dia memberitahuku apa yang ingin kamu ketahui. Bisakah kamu ceritakan itu? Kalau begitu kamu remehkan persahabatan di antara kami para wanita. Harusnya kukatakan. Aku terlalu mengandalkan rasionalitasmu. Aku agak sulit memahami rasionalitasmu. Bukankah Lan Hong mantan pacarmu? Apa urusannya? Kalau dia bisa mewarisi harta, kenapa kamu melakukan ini untuknya? Maksudmu orang hanya harus peduli. Hal-hal yang berhubungan dengan dirimu? Kalau begitu, pengacara dan dokter patut diragukan. Karena mereka menghabiskan sebagian besar waktu melakukan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Sangat meyakinkan. Saat kami bermain hari itu, San Chaiwei bilang bahwa kakaknya sakit parah dan tidak bisa mengenali siapapun. Aku tidak ada di sana. Lalu bisakah kamu ceritakan? Apa kamu tahu tentang ini? Apa? Kakak San Chaiwei tidak sadarkan diri. Dia terlalu sakit sampai tidak bisa mengenali siapapun. Bisakah kita bicara hal lain? Aku datang menemuimu hari ini, dan hanya ingin bicara ini. Tapi aku tidak mau. Jadi kapan kamu bisa bicara denganku? Akan ku beritahu. Terima kasih. Sama-sama.
Terima kasih sudah mengingatkanku. Aku tidak memberitahunya apapun. Dia pulang dengan tangan kosong. Aku merasa sedikit kesal. Aku traktir makan. Hari ini hari pertamaku kerja di Kuanjing. Hanya kamulah yang bicara denganku dan satu-satunya yang tersenyum Saat bicara sama aku, Cheers. Nanti bakal oke kalau udah akrab. sebenarnya, aku bisa lihat. Mereka sama sekali nggak suka aku. Aku nggak kenal mereka. Apalagi tahu, Kenapa mereka nggak suka aku? sepanjang hari, muka datar mereka. Apa aku ganggu mereka? Pelayan, tolong kasih minyak zaitun. Oke, tunggu sebentar ya. Makasih. Aku mau angkat telepon kakak aku. Oke. Halo? Kak, aku lagi makan malam sama Dai 11. Makasih. Dai 11 itu asistennya Luobin. Kamu tidur sama Miao Miao dulu, jangan khawatirin aku. Kakak aku takut aku ditipu cowok. Sebenarnya, Dulu lumayan banyak cowok yang ngejar aku. Terus, abang ipar aku meninggal. Mereka hilang. Sebenarnya, nggak hilang sih. Mereka pada kabur kayak burung sama binatang. Kayak semua orang tahu apa yang terjadi sama keluarga kami. Aku malah cerita ke mereka. Masalah keluarga aku. karena San Chayue ngerundung kakak aku. Mereka kayaknya. Menghibur aku dan senang-senang. Di belakang aku, Pak Hisai nggak gitu. kecuali dia. Tunggu. Sepuluh menit. Kamu ngapain di rumah? Dan semprot parfum? Gimana kamu tahu aku di rumah? Kamu di rumah kalau nggak di kantor. Mau pergi kemana lagi? Kadang aku juga gitu kayak kamu. Aku bakal keluar cari teman. Kamu nggak punya teman. Kesepian itu kemampuan. Banyak orang yang mau berteman sama aku. Tapi aku nggak mau buang-buang waktu. Buat kontak sosial yang nggak ada artinya. Ada apa? Kamu punya gelas minum? Kamu kesini buat minta maaf? Cuma karena aku kirim asisten ke kamu? Itu artinya kamu nggak hormat aku. Itu artinya aku hormat kamu. Kalau aku langsung datangi kamu. Dan kita nggak sepaham. Aduh, kita bisa langsung to the point. Itu baru namanya hormat. Kayaknya pemahaman kita. Soal hormat beda ya. Maksud kamu aku nggak lapang dada. Jadi salah tangkap maksud baik kamu? Aku nggak bilang gitu. Tapi aku nggak nyangka. Ini bisa nyakitin kamu. Harusnya kamu mikir bakal nyakitin aku. Kamu selalu nyakitin aku. Setelah nyakitin aku, kamu pura-pura polos lagi. Terus apa lagi aku lakuin sampai nyakitin kamu? Dan sekalian pura-pura polos? Kamu ninggalin aku. Kamu coba-coba ninggalin aku lewat kasus Lan Hong. Aku nggak coba ninggalin kamu. Aku takut sama hubungan kamu sama Lan Lan. Kamu dan Lan Hong nggak peduli. Kenapa kita harus peduli? Hubungan itu udah selesai 10 tahun yang lalu. Kita belum mulai lagi. Hisai, ini cuma sidang tiruan. Aku beneran gak nyangka kamu bakal sepeduli ini. Aduh, jangan marah. Marah itu menghukum diri sendiri karena kesalahan orang lain.
Orang lain. Aku marah sama kamu. Pernah dengar nggak? Kalau kamu marah sama seseorang. Artinya, kamu kasih orang itu terlalu banyak harga diri. Apa yang bikin dia kesel? Karena aku peduli. Aku sangat peduli sama kamu. Halo? 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 Berapa banyak pacar yang pernah kamu punya? 1. Cuma satu? Iya, Omong kosong. kenapa aku harus bohong sama kamu soal ini? Aku cuma pernah punya 1 pacar kok. Ini juga bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Kenapa kamu putus sama dia? Karena dia mau pergi ke luar negeri. Bagus sekali. Aku bilang alasannya putus itu sangat bagus. Lan nelpon aku. Terus dia tutup teleponnya. Tanpa ngomong apa-apa. Terus kamu nelpon dia balikan? Enggak. Oke, aku yang bantu kamu. Enggak. Apa yang kamu bicarakan sih? Aku kan bilang sama dia aku punya HP kamu. Aku lihat ada panggilan tidak terjawab. Terus nelpon balik buat nanya ada apa. Tapi itu bohong kok. Bohong yang baik hati. Bohong tetaplah bohong. Enggak ada bedanya antara bohong baik dan bohong buruk. Ayolah. Baiklah. Oke, kamu harus terima konsekuensinya sendiri. Apa yang mau kamu bicarain sama aku ketemuan ini? Cuma buat minum-minum aja. Enggak, kamu pasti ada maksud lain. Halo? 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 Lan nelpon aku. Terus dia tutup teleponnya. Tanpa ngomong apa-apa. Kamu bisa nelpon dia balik kok. Enggak bisa. Biarkan aku yang nelpon dia buat kamu. Enggak. Apa yang mau kamu katakan dia? Aku akan bilang aku dapat HP kamu. Terus lihat ada panggilan tidak terjawab. Jadi aku nelpon balik. Tapi itu bohong kan? Bohong putih. Bohong tetaplah bohong. Enggak peduli itu bohong putih atau hitam. Baiklah, lupakan aja ini. Nikmati saja penderitaanmu. Jadi, kamu datang untuk apa? Anggap saja aku datang minum bersamamu. Aku tidak bisa. Pasti ada sesuatu. Ya, awalnya, aku ingin membahas kasus ini denganmu. Jika kita akan bekerja sama untuk kasus ini, aku perlu tahu argumenmu. Lalu kenapa tadi bilang cuma minum? Karena kamu bukan dirimu sendiri. Tapi kamu bawa anggur ini. Ya, aku bawa. Karena aku duga kamu akan tidak seperti biasa. Lihat. Tebakan yang tepat sekali. Tapi aku masih berharap. Kamu akan buktikan padaku. Itu tebakan yang salah. Aku janji. Sekarang fokus ke kasusnya. Sungguh? Aku janji. Permisi, ini tagihan Anda. Aku bayar seperti janji. Aku bayar. Aku. Ada masalah? Baiklah, biar aku bayar. Bisa bayar pakai ponsel? Bisa. Aku akan ganti kamu. Lupakan saja. Oke, sudah. Tunggu. Tolong beri aku faktur. Oke, tidak masalah. Hauhan Chaiwe dalam judul. Kamu tahu latar belakang kasus ini. Alasan utama aku datang bicara denganmu adalah kita harus buat Lan Hong sadar. Bagaimanapun juga,
akan lebih baik baginya untuk mempercayakan kasus ini pada kami, daripada menghadap pengadilan sendiri. Tidak, berikan padaku. Aku berhenti nonton, tolong berikan padaku. Tolong. Berhenti. Ini dia, aku harus pergi. Tidak. Aku akan berhenti nonton. Beneran. Aku janji, aku akan fokus penuh sama kamu. Memberikan perhatian penuh buat kamu. Sebenarnya, aku udah dengerin kamu dengan serius. Selama ini, kamu selalu janji. Tapi pas aku ngomong serius sama kamu cek HP tiap beberapa menit. Gimana aku bisa terus ngobrolin ini sama kamu? Baiklah, kamu boleh pergi. Kan kamu memang nganggep aku rendah. Aku enggak. Aku juga nganggep diriku sendiri rendah. Hisai, aku enggak nganggep kamu rendah. Beneran. Aku mengerti perasaan kamu sekarang. Karena aku juga pernah mengalaminya. Yang jauh lebih buruk daripada yang kamu alami. Seperti yang kamu tahu, aku dan Lan Hong, kami dulu mau menikah. Kami bahkan udah punya rumah pernikahan. Aku nggak mabuk. Aku nggak mabuk. Hati-hati jangan jatuh. Kamu tinggal sendirian? Iya, aku sekarang sendirian. Kamu mau kemana? Kamar mandi di sebelah sana. Awas. Aku datang. Bersulang. Ketika dia menikah dengan San Haohan, dia nggak kasih tahu kamu juga? Enggak. Tapi dia pasti tahu kalau aku udah tahu. Kenapa? Karena aku satu-satunya orang di kantor kami yang nggak dapat undangan pernikahannya. Terus, kamu putus dengan cara seperti itu? Kita bahkan tidak pernah bilang putus secara resmi. Lan memang punya sifat yang sama dengan kakaknya. Mereka suka ninggalin mantan pacar tanpa peringatan apapun. Apa yang harus kulakukan? Temui dia. Minta maaf ke dia. Bilang kamu minta maaf dan minta dimaafin. Benerin hubungan. Tapi aku harus jelasin ke dia. Kalau aku ambil kasus Lan Hong, kita nggak bisa pacaran. Setidaknya sebelum kasus ini selesai, kita nggak bisa pacaran. Tapi kasusnya biasanya berlangsung setidaknya 1-2 tahun. Bahkan lebih. Tapi itu prinsipku. Tapi dia pasti mikir kamu gak cukup cinta. Kenapa? Kalau kamu cinta dia, kamu gak akan biarin dia nunggu lagi 1 menit pun. Artinya, aku nggak bisa ambil kasus kakaknya. Demi prinsipku. Kalau kamu gak bisa, lepasin kasus demi dia. Gimana dia percaya kamu cinta dia? Aku ini pengacara. Aku bisa lepasin kasus. Tapi aku nggak bisa korbankan keadilan. Jangan pikir aku cuma gertak. Kasus Lan Hong itu rumit banget. Butuh pengacara yang sangat profesional. Dan aku pikir, orang kayak San Chaiwe bakal ancam atau nyogok pengacara. Aku juga pengacara. Aku juga sangat profesional. Dan aku gak takut ancaman. Atau terima suap. Aku paham. Kamu kesini buat ngebujuk aku. Buat janjian. Sebenarnya, kamu mau aku kasih kasus Lan Hong ke kamu? Enggak mungkin. Buat aku, karir adalah yang utama. Di atas hidupku. Jika seorang wanita berkata padaku, dia mau hidupku sebagai tukaran untuk cintanya. Tidak apa-apa, aku bisa memberinya hidupku. Tapi jika dia menginginkan karirku, yang lebih penting daripada hidupku. Tidak mungkin, tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Sudah semakin larut. Aku akan minta untuk mengatur ulang. Tidak. Percakapan kita baru saja mulai seru. Kita bisa bicara tentang kasusnya sekarang. Ceritakan padaku, Lan Hong. Oke, ini sudah selesai. Tidak, kamu bisa ceritakan.
Tapi aku tidak merasa itu salahmu. Ini salahku. Tidak, itu salahnya. Sopir sudah datang. Tidak, kamu harus ceritakan aku. Kenapa kamu putus? Ini ada hubungannya dengan kasus itu. Halo. Ya, ini aku. Tunggu. Tolong tunggu sebentar. Aku datang. Kamu harus ceritakan alasannya, Bin. Apakah kamu langsung berselisih dengan mereka? Ya, tapi ini bukan yang terburuk. Tidak heran dikatakan bahwa sebelum menikah, kamu harus bertemu dengan ibu mertuamu. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Dia berkata, putriku malu dan enggan untuk mengatakannya. Jadi, aku yang harus mengungkapkannya. Sertifikat kepemilikan propertimu harus ada nama putriku di dalamnya. Apa? Bagaimana dengan Lan Hong? Dia hanya main peran jahat baik dengan ibunya. Dia berkata, itu rumah mereka. Tidak ada alasan untuk menambahkan namaku. Ibunya marah dan langsung pergi. Dia mengikuti ibunya. Sungguh lucu. Luo Bin, percayalah padaku. Kamu harus lebih hati-hati nanti. Istri ibumu akan memberimu masalah nanti. Sebenarnya, mereka tidak tahu malu. Kak, bisakah kamu berhenti bicara seperti itu? Tidak malu, karena itu sangat menyakitkan. Baiklah, aku bisa ganti kata-katanya. Jika kamu setuju, ini tidak adil untukmu. Sama seperti perjanjian tidak adil yang mengkhianati dan mempermalukan bangsa. Apakah kita orang kaya baru? Uang kita tidak didapat dari kerja keras. Tumbuh di pohon? Bisakah kamu? Jangan menyela saya. Apakah kamu pecundang? Jadi dia tidak mau menikah denganmu sebelum kamu dapat rumah? Itukah cintanya? Dia cuma mau kantong uang saja. Selamat pagi. Kak, aku beli kue. Apa kamu mau makan sedikit? Dengarkan aku. Aku di rumah Dai 11 tadi malam. Luo Bin dan dia bukan pasangan. Dia tinggal sendirian, tidak ada pria di sana. Kamu tidak perlu memberitahuku. Suamiku baru saja meninggal. Aku tidak mau memulai hubungan baru sekarang. Semua orang bilang mereka tampak seperti pasangan. Aku akan memeriksanya untukmu. Ini bukan urusanmu, Lan Lan. Kak, kenapa kamu marah sekali? Aku tidak marah. Aku tidak buta. Kamu terlihat tidak senang. Suamiku baru saja meninggal. Dan tidak meninggalkan apapun untukku. Orang-orang setiap hari mencaci saya di internet. Bilang saya memang pantas mendapatkannya. Mereka pikir saya menggunakan tipu daya dan perhitungan licik. Dan saya hancur karena kepintaran saya sendiri. Coba pikirkan saja. Bagaimana mungkin saya bisa bahagia? Katakan pada Feng Yin, batalkan uji coba demonstrasi atau mulai sekarang juga. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin kamu bertanya seperti itu? Mereka sudah mulai menyatakan perang. Apa yang sudah mereka lakukan? Bagaimana mereka berani melakukan ini? Ini terlalu keterlaluan. Katakan pada Feng Yin, aku akan mengajukan gugatan. Ajukan preservasi gugatan. Sudah kubilang dari awal. Kita tidak bisa memaafkan mereka. Kamu bilang aib keluarga tidak boleh diumbar keluar. Tapi kita seharusnya sudah menutup mereka sejak lama. Kenapa kamu masih bertahan di sini? Selamat pagi, pagi. Tuan Luo, selamat pagi. Maaf, aku terlambat. Aku. Ponselku tidak sengaja aku setel mode bisu. Ketika aku melihat kata jawab dari kamu, aku sudah akan melihat kamu balik.
Tapi aku tidak menyadari ponselku tidak terisi daya. Baterainya habis dan mati. Kemudian butuh waktu lama bagiku untuk memanggil taksi. Aku menelepon dalam perjalanan ke kantor kami. Kamu tidak mengangkat telepon. Lalu kenapa aku tidak melihat opini pengacara? Apakah kotak suratmu rusak? Beri aku setengah jam. Tidak, hanya setengah jam saja. Aku akan kirimkan setelah 15 menit. Sudah terlalu terlambat. Kemarin kamu bilang, bisa memberikannya padaku pagi ini. Pagi berarti kapan saja sebelum sore. Sekarang baru jam 10.30. Bin, apa kita pergi? Apakah kamu yakin semuanya tidak ada masalah? Aku yakin. Kalian mau kemana? Ke persidangan. Berperang. Lina, aku benar-benar sangat sibuk hari ini. Mereka mau kemana? Uji coba demonstrasi. Jadi bagaimana? Kamu tidak tahu? Kenapa? Tanya Lan. Bukankah kamu berteman baik? M. Halo. Saya mau bahas sesuatu. Denganmu. Tunggu sebentar, saya akan keluar. Apakah ini mendesak? Tidak. Tapi saya harus mengambil keputusan sebelum tengah hari. Keputusan? Maksud saya, Wang Li, dia baru-baru ini menghubungi saya. Wang Li? Apakah itu pria yang mengejarmu dulu? Saya tahu kamu tidak menyukainya. Kapan dia menghubungimu? Hanya kebetulan. Apakah dia banyak bertanya tentang Lan Hong padamu? Ya, akhir-akhir ini kita banyak bicara. Kita juga membicarakan masa lalumu. Jangan pernah bertemu dia lagi. Kenapa? Dia adalah penasihat hukum San Chaiwei. Siapa San Chaiwei? Di mana kamu? Sulit untuk menjelaskannya dengan jelas lewat telepon. Saya akan segera datang menemuimu. Para pihak dan kuasa hukum yang diutus, silakan duduk di tempat yang sudah ditentukan. Silakan duduk. Saya harus keluar sekarang. Sidang pengadilan akan segera dimulai. Serahkan ini padamu. Bekerja sama dengan Tuan Hisai. Dia melarikan diri. Jelas sekali, dia takut menghadapimu. Mohon diam. Sekarang umumkan perintah sidang pengadilan. Kamu mau kemana? Semua orang melihatmu. Jika kamu pergi sekarang, Itu berarti kamu melarikan diri. Jika kamu pergi sekarang, mereka akan benar-benar mengira kamu ada hubungan dengan dia. Wang Li menghubungi Luo Qi. Mengerti? Luo Qi. Ketika kamu masih gadis kecil, aku menyukaimu dan mencintaimu. Aku ingin melupakanmu, tapi aku benar-benar tidak bisa. Mengambil kembali. Aku tak akan biarkan kau menipu Luo Qi. Luo Bin, kau pikir aku sama sepertimu? Aku benar-benar berbeda denganmu. Aku tak akan pernah menang kasus dengan cara curang sepertimu. Kau pikir kau tak terkalahkan karena kemampuanmu? Itu mungkin karena aku selalu berada di pihak keadilan. Ikuti aku. Ayo. aku bukan anak remaja. Aku punya penilaian sendiri. Dia menghubungimu. Karena dia ingin kau mengatakan, Lan Hong adalah wanita yang tidak berkemanusiaan. Dan serakah.
dia tak pantas mendapat warisan. Bukankah Lan Hong wanita seperti itu? Aku selalu berpikir dia memang begitu. Bukan begitu? Terdakwa Lan Hong dan Tuan San Haohan tidak memiliki perasaan satu sama lain. Menurut hukum, wasiat harus merupakan kehendak sebenarnya dari pewaris. Terdakwa adalah pasangan sah dari pewaris. Tapi, pewaris sudah lama kecewa dengan pernikahan ini. Pernyataanmu tidak berdasar fakta. Aku punya. Tak lama setelah pernikahan, Tuan San Haohan menemukan bahwa terdakwa miliknya karena uang. Lalu dia mengembangkan kebencian pada terdakwa. Tuan San sibuk bekerja setiap hari. Tapi dia tidak pulang untuk tahun baru. Dia lebih memilih rumah saudaranya dan merayakan tahun baru dengan putranya, Sanran. Itu adalah kesepakatan bersama kami. Ibu Sanran meninggal pada malam tahun baru. Jadi selama tahun baru, suamiku akan menemaninya. Lalu, sebagai ibu tirinya, Aku juga punya ibuku sendiri. Dia adalah ibu tunggal. Hal ini tidak mudah untuk membesarkan aku dan adik perempuanku sendirian. Adikku kuliah di luar negeri. Tidak lama setelah aku menikah. Jadi setiap festival musim semi, aku selalu menghabiskan waktu bersama ibuku. Kalau tidak, dia akan merasa kesepian. San Haohan setuju. Sebelum kami menikah, kami tinggal bersama sehari-hari. Tapi saat festival musim semi, kami pulang ke rumah kami masing-masing. Menghabiskan waktu bersama keluarga penting kami masing-masing. kuasa hukum terdakwa. Ini adalah perjanjian pranikah mereka. Ini tidak bisa dijadikan alasan untuk hubungan buruk mereka. Kamu tidak boleh melakukan serangan pribadi terhadap penggugat. Ketua Hakim, Tuan San Haohan sudah lama waspada terhadap penggugat. Dia bahkan mencurigai putri penggugat bukanlah anaknya. Jadi ketika dia sakit parah, seluruh warisannya diberikan kepada saudara laki-lakinya sendiri. Hal ini masuk akal. Ketua Hakim, dia melakukan fitnah. Dicurigai sebagai serangan pribadi. Kuasa hukum terdakwa, apakah kamu punya bukti? Ada. Staf medis tidak pernah bertemu dengan penggugat. Semua rencana perawatan dibahas bersama dengan klien saya, saudara laki-laki suami penggugat, San Chaiyue. Jadi semua rencana perawatan, termasuk rekam medisnya, semua ditandatangani oleh klien saya. Setelah suami saya dirawat di rumah sakit, klienmu memberitahuku. Dokter menyarankan aku dan putriku untuk tidak menjenguk untuk sementara waktu, karena suamiku mungkin akan terkejut ketika melihat kami. Lalu kami tetap bersikeras untuk menjenguk. Dia memberitahuku bahwa suamiku sudah dipindahkan, dan menolak memberitahu kami kemana. Rumah sakit suamiku dipindahkan ke. Aku punya bukti semua itu. Pengasuhku adalah saksi. Kamu juga pengacara. Kamu harusnya sangat paham kalau kamu benar-benar mau menjenguk suami sakitmu di rumah sakit. Bagaimana mungkin klienku bisa menghalangi? Alasan sebenarnya adalah kamu tahu suamimu tidak mau menemuimu, dan keluarganya tahu wanita seperti apa kamu ini. Alasanmu menikahi pria 15 tahun lebih tua darimu hanya demi uang. Kamu ngomong sembarangan. Aku bisa buktikan. Ini dua undangan pernikahan. Yang pertama adalah undangan pernikahan Nona Lan Hong dan Tuan Luo Bin. Tanggalnya sebelum yang kedua. Ini undangan pernikahan Nona Lan Hong dan Tuan San Haohan. Tanggalnya setelah yang pertama. Hanya selisih 1 bulan. Kenapa? Kenapa tiba-tiba putuskan nikahi yang terakhir? Pria 15 tahun lebih tua darimu. Apa ada hukum yang bilang kita cuma boleh jatuh cinta sekali? Dan cuma dengan satu orang? Apa aku melanggar hukum? Dan kehilangan hak waris harta suami sahku hanya karena aku jatuh cinta lagi? Apa kita di zaman feodal? Kurasa kamu belum paham pertanyaanku. Aku ulangi. Maksudku kenapa? Kamu putuskan tidak menikahi Luo Bin, teman sekampus, yang sudah lama mencintaimu. Pertanyaan itu tidak relevan dengan kasus. Tidak. Kepribadian tidak cocok. Bukan. Karena orang tua Luo Bin beli rumah pernikahan untukmu. Tapi kan kamu mau menambahkan namamu dan ibumu di sertifikat properti. Kamu mau menguasai properti mereka. Tapi kamu gagal. Jadi kamu marah. Langsung nikah sama San Haohan. Kamu pikir pria bodoh? Suamimu bakal percaya. Kamu nikah karena cinta? Mungkin bisa bohongi dia sebentar. Tapi nggak selamanya. Kamu nggak bakal berhasil. Kalau kamu dapat warisan semuanya, dia bakal gelisah dikubur. Aku beneran nggak ngerti. Dari mana kepercayaan dirimu buat rebut warisan? Sidang ditunda.
Kamu keterlaluan. Apa kali untuk? Apapun alasannya. Pergi sana. San Chaiwei titipkan Gujie dan Wang Li. Keluar. Kamu harus paham. Gujie bakal lebih sakiti kamu daripada Hisai. Dia lebih tahu kelemahanmu. Dia dulu atasan kita. Dia tahu kita belum menikah. Dia datang ke kamu. Dengan San Haohan. Kamu pikir Aku enggak nikah karena nama kita. enggak ada di sertifikat properti? Apapun alasannya. Enggak penting. Tapi jangan hina aku. Apalagi biarin Hisai lakukan ini. Luo Bin. Ibuku dihina kakakmu, dadanya sakit banget. Lalu harus minum obat jantung di lift. Kamu ingat kan? Jangan bahas ini lagi ya. Kenapa enggak? Sejak pulang aku udah bujuk ibuku. Ibuku malah marah ke aku. Luo Bin, pernah kepikiran enggak? Kenapa ibuku kayak gitu? Sebagai ibu, dia cuma khawatir masa depan anaknya. Kamu nggak bisa bayangkan itu? Argumennya beneran nggak masuk akal? Awalnya, aku juga benci perbuatannya. Tapi kemudian aku sadar. Aku putuskan enggak nikah sama kamu. Bukan karena kamu nolak. Nambahin nama kita di sertifikat properti. Tapi karena sikap keluargamu. Keluargamu meremehkan keluarga kami. Dan ngeklaim kalau kami kampungan. Ibuku, bahkan keluargaku memang kampungan. Awalnya, aku enggak masalah. Kalau namaku nggak dicantumin di sertifikat. Tapi aku berubah pikiran. Setelah lihat sikap keluargamu. Aku harus cantumin namaku. Di sertifikat itu. Kenapa nggak boleh? Udah, kita berhenti bahas ini, ya? Aku nggak mau. Kamu bocorin rahasia kita ke Hisai. Kenapa nggak langsung bilang ke aku aja? Kenapa diam aja? Nggak ada yang mau dikatakan? Kehabisan kata-kata? Atau kamu pikir aku nggak masuk akal? Luo Bin, Aku terlalu kenal kamu. Di hatimu, kamu pikir pernikahan harus karena cinta. Dan cinta sejati nggak ada hubungannya sama uang. Kamu pikir perbuatan kita memalukan pernikahan, memalukan cinta, dan kamu. Lelaki sombong kayak kamu nggak akan pernah terima. tunangannya Minta namanya dicantumin. di sertifikat properti. Aku yakin kamu sangat kecewa sama aku waktu itu. Makanya, aku juga kecewa. Kamu nggak pernah nelpon aku sejak itu. Kita nggak pernah resmi putus. Karena sama-sama kecewa. Dua orang yang kecewa. Nggak mau tambah kecewa lagi karena putus. Lalu aku Menikahi orang lain, bukan demi uang. Tapi karena kekecewaan. Kekecewaan, kau paham? Kau tidak bisa hadir di pengadilan. Kenapa? Kau suka berdebat. Itu akan membuat orang-orang membencimu. Betapapun masuk akalnya alasanmu. Seperti yang kau lakukan padaku. Agresif dan suka mengomel panjang lebar. Orang lain pasti berpikir, wanita ini sungguh luar biasa. Wanita yang galak dan serakah. Seolah-olah, dengan ipar laki-lakinya sendiri. Aku berhak mendapatkannya. Itu warisan suamiku. Aku dan putriku adalah Ahli waris utama. bukan adik laki-lakinya. Aku tahu itu. Tapi adiknya punya surat wasiat, sementara kau tidak. Warisan berdasarkan wasiat lebih diutamakan daripada warisan berdasarkan hukum. Yang aku sangat ragukan.
Aku belum melihatnya, kalaupun ada. Pasti palsu. Itu sebabnya aku bilang. Aku akan fokuskan perdebatan di pengadilan pada keaslian surat wasiat. Bukan pada keaslian niat baik antara suami istri. Apa maksudmu? Siapapun pengacaranya San Chaiwei akan berusaha membuktikan. Kau bukan istri yang baik. Kau mengecewakan suamimu. Hingga saat dia sakit parah. Dia enggan menemuimu. Lalu dia mewariskan semua hartanya kepada adik laki-lakinya. Jika kau hadir di pengadilan, mereka akan melakukan apa saja untuk menghinamu. Seperti yang dilakukan Hisai. Bahkan jika aku tidak muncul, mereka tetap akan melakukannya. Itu sebabnya aku bilang. Aku akan fokuskan perdebatan pada tentang keaslian surat wasiat. Lan Hong. Saya pengacara Anda. Anda tak perlu hadir di pengadilan. Dan di hadapan mereka. Anda harus percaya pada saya.